Yang mau jadi mama. Oke. Record. Seru banget. Baik. Sebentar. Oke. Kita mulai ya, teman-teman semua ya. Jam pukul 12.33. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di perkuliahan fisiologi hewan eksperimental. Nah, di pertemuan minggu kedua ini, hari ini kita akan mempelajari bersama secara teoritis, walaupun nanti insya Allah di praktikum juga ada gitu ya, terkait dengan materi penanganan hewan coba. Di minggu sebelumnya, teman-teman semua sudah belajar tentang jenis-jenis hewan, kemudian prinsip 3R, dan apa ya, ethical clearance ya, walaupun sedikit. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara melakukan penanganan, handling, dan kawan-kawannya itu, terutama terhadap desain-desain penelitian yang menggunakan hewan coba. Nah, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat slide PPT yang saya berikan? Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Mengenai penanganan hewan coba yang ada di sini, yang namanya melakukan riset atau melakukan sebuah penelitian, terutama penelitian yang menggunakan hewan coba, teman-teman harus memenuhi kaidah prinsip 3R dan prinsip 5F yang kemudian nanti komite etik itu akan memeriksa apakah proposal penelitian teman-teman semua itu sudah memenuhi kaidah tersebut atau tidak. Nah, masih ingat 3R itu kemarin apa aja? Prinsip 3R itu apa? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Reduce, refinement, dan replacement. Oke. Nah, itu adalah prinsip 3R. Jadi, bagaimana kita mengantisipasi apakah penelitian bisa apa ya istilahnya itu bisa digantikan menggunakan hewan-hewan yang lain, bukan hewan, tetapi bisa menggunakan cara atau bisa menggunakan model yang lain, pemodelan yang lain. Kemudian reduce itu sedikit mungkin hewan yang kita gunakan agar kita tidak mengorbankan hewan yang cukup banyak. Kemudian refinement itu kita mengkaji ulang terkait dengan metode-metode yang kita gunakan apakah memenuhi kaidah kesejahteraan hewan atau tidak. Nah, kemudian ternyata ada prinsip lagi yang kita sebut sebagai 5F. Nah, 5F ini apa? Karena 5F ini nanti kaitannya itu adalah ada hubungannya dengan penanganan hewan coba yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah bebas dari rasa lapar dan rasa haus, atau kita sebut sebagai freedom of hungry and thirsty. Jadi, kalau teman-teman melakukan treatment, kemudian mendesain sebuah penelitian, di mana penelitian itu menggunakan hewan, maka teman-teman juga harus apa ya istilahnya itu memberikan nutrisi terkait dengan hewan tersebut, terutama dalam hal ini adalah pakan dan air minum. Nah, biasanya kalau tipikal yang kita gunakan itu adalah tikus atau mencit, pakan yang bisa digunakan teman-teman itu bisa menggunakan pelet atau pakan alami. Hanya saja untuk yang alami ini agak sedikit kurang bisa kita kontrol, maka biasanya kita menggunakan pelet pabrikan. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan pelet pabrikan itu rata-rata nutrisi pakan yang ada pada
pada makanan tersebut itu sudah sesuai dengan kebutuhan tikus terkait jumlah kebutuhan proteinnya, terkait dengan kebutuhan lemaknya, atau vitamin, mineral dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan pakan alami itu kadang ada beberapa komponen-komponen yang belum tercapai atau belum sesuai dengan kebutuhan dari hewan yang kita gunakan. Nah, kebutuhan nutrisi-nutrisi itu antara setiap spesies itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan nutrisi tikus, kebutuhan nutrisi mencit, kebutuhan nutrisi ayam itu kadang berbeda-beda. Saya kasih contoh bahwa untuk ayam sendiri crude protein atau protein kasar yang dia butuhkan itu sekitar 30%. Jadi memang untuk pertumbuhan dia membutuhkan protein yang cukup banyak. Nah, kemudian hewan-hewan yang lain itu juga berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa membaca referensi terkait dengan kebutuhan nutrisi di setiap hewan coba yang digunakan. Ini kok jalan-jalan sendiri tuh, slide-nya. Nah, kemudian untuk pakan ini, teman-teman semua bisa mendesain menggunakan pakan ayam untuk tikus. Kenapa? Karena sudah banyak desain-desain penelitian tikus ini menggunakan pakan ayam, contohnya AD2 atau BR1 gitu ya. Nah, itu nutrisinya sudah tercukupi untuk tikus, jadi tidak masalah. Yang penting adalah prinsipnya pakan ini nyaman, atau selain kebutuhan nutrisinya sudah dapat terjamin, itu adalah tikus atau mencit ini istilahnya itu dia bisa makan pakan yang dimakan. Jadi dia bisa memegang, kemudian dia bisa melakukan aktivitasnya dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan freedom of bebas dari rasa lapar. Kemudian ada lagi yang bebas dari rasa haus. Maksud dari rasa haus di sini adalah kandang itu wajib ada yang namanya air minum. Nah, air minum itu dari mana? Teman-teman bisa pakai botol. Nah, botol air minum yang kalian desain sendiri, atau bisa beli menggunakan botol air minum yang dipakai untuk hewan-hewan pengerat. Dalam hal ini adalah yang teman-teman beli di pasar hewan atau di toko hewan itu adalah botol air minum yang digunakan untuk pengerat hewan-hewan pengerat untuk peliharaan. Untuk peliharaan. Nah, air minum yang di sini kalian bisa tergantung dari treatment kalian. Kalau memang treatment kalian itu menggunakan penelitiannya menggunakan air minum. Kenapa ini jalan-jalan sendiri ya? Sebentar ya teman-teman. Saya tak stop sharing dulu. PPT-nya jalan-jalan sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk air minum ini tergantung dari desain penelitiannya. Kalau misal teman-teman semua memang melakukan treatment menggunakan air minum, berarti kalian bisa mengukur kebutuhan dari air minumnya. Berapa mililiter kebutuhan dari tikus setiap harinya, itu bisa diatur. Tapi kalau misal tidak ada hubungannya, atau dalam hal ini air minum itu dijadikan sebagai variabel kontrol, nah air minum itu teman-teman bisa berikan secara ad libitum. Pakan itu juga teman-teman bisa berikan secara ad libitum. Apa yang dimaksud dengan ad libitum? Ad libitum itu adalah pemberian kepada hewan uji dengan tanpa batas. Dalam hal ini ada tidak boleh yang kita berikan itu dalam kondisi habis. Jadi kalau misalnya nanti habis, kalian isi ulang lagi. Ad libitum itu kalian bisa berikan dari air minum ataupun dari pakan. Jadi nanti kalau misal selama 1 hari air minumnya itu habis, berarti nanti hari kedua teman-teman sudah isikan ulang lagi. Kemudian kalau di hari pakannya nanti habis, teman-teman semua bisa berikan pakan di hari kedua. Jadi jangan sampai benar-benar habis. Nah, kalau penelitiannya menggunakan obesitas atau perlakuan yang berhubungan dengan obesitas, nah berarti
pemberian pakan tidak bisa diberikan secara ad libitum karena kalian harus tahu bukan komposisi tetapi berapa gram pakan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian nanti kira-kira sisanya berapa. Nah, itu berarti teman-teman mengukur berapa jumlah asupan nutrisi yang masuk dan yang tidak masuk. Nah, ini biasanya kalau model-model penelitian menggunakan pakan, dalam hal ini contoh membuat pakan alami atau membuat desain model pakan, entah itu untuk tikus atau untuk ayam atau untuk bebek atau untuk hewan-hewan ternak yang lain. Nah, tidak bisa desain penelitiannya itu menggunakan pakan secara ad libitum. Tapi harus mengukur, kebutuhan pakan ayam itu setiap harinya 20 gram, berarti saya kasih 20 gram dalam wadah pakannya setiap harinya, kemudian besok saya berikan lagi, seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau pakan tadi kita bisa menggunakan pakan pabrikan, kalau air minum gimana? Normalnya kalau misalnya memang benar-benar bisa desain yang secara bagus, teman-teman bisa menggunakan air galon, aqua galon. Tetapi ya biasanya nih mahasiswa eman sih pakai air galon gitu ya. Jadi boleh menggunakan Aquades yang jauh lebih steril. Kemudian pilihan terakhir adalah air keran. Kenapa air keran itu dijadikan sebagai pilihan terakhir? Karena kita tidak tahu kontaminan-kontaminan terutama mikrobia patogen itu ada atau tidak di dalam air minum. Kalau misalnya benar-benar dipaksakan menggunakan air keran dan teman-teman tahu bahwa kondisi air keran yang ada di lingkungan tersebut itu tidak terlalu bersih, maka teman-teman bisa memanas atau memasak airnya terlebih dahulu agar memastikan bakteri-bakterinya itu mati semua. Kemudian yang kedua adalah dari tadi ini jalan-jalan terus. Kenapa ya? Yang kedua adalah freedom of discomfort, yaitu bebas dari ketidaknyamanan. Mereka berhak untuk happy, mereka berhak untuk tenang, mereka berhak untuk memiliki istilahnya merasakan sesuatu yang nyaman di kandang mereka, sehingga desain kandang itu teman-teman harus perhitungkan benar-benar terkait dengan ukurannya itu kira-kira berapa. Kalau misalnya ukurannya 35 cm kali 40 cm itu muat berapa ekor. Nah, teman-teman jangan sampai dalam satu kandang itu ada puluhan ekor. Kita harus tahu ini terlalu penuh atau terlalu sedikit atau bagaimana. Kemudian yang kedua, lokasinya. Apakah lokasinya itu di luar ruangan atau di dalam ruangan? Kalau misalnya di dalam ruangan, bagaimana sirkulasinya? Mereka mendapatkan udara yang layak atau tidak? Apakah di situ ada AC atau tidak? Kalau tidak ada AC, bagaimana sirkulasi udaranya dapat keluar masuk? Apakah ada jendela atau tidak? Itu harus benar-benar dipikirkan. Kemudian pencahayaan juga, kemarin sudah saya singgung, pencahayaan itu kalau misalnya di dalam ruangan, kalian harus mematikan lampu dan menyalakan lampu sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan. Jadi kalau misalnya kondisi siang ya berarti lampu harus nyala, kondisi malam ya berarti lampu harus mati. Jangan sampai full 24 jam lampu nyala terus, itu akan membuat stres hewan uji yang kalian gunakan. Kemudian kalau misalnya itu model desain kandangnya itu ada di luar, nah itu sebenarnya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena pencahayaannya itu sudah diatur oleh alam gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengatur cahayanya hanya saja. Kalau terlalu bebas banget gitu ya, apakah udara luar, maksudnya udara luar dalam hal ini kalau dalam kondisi hujan, apakah mempengaruhi tikus atau tidak, membasahi tikus atau tidak, kelembapannya bagaimana. Nah itu harus benar-benar dipastikan. Kemudian sekam juga, jadi yang namanya hewan itu paling nyaman pakai sekam. Kenapa? Karena di kandang itu teman-teman nggak bikin toilet, hewannya itu nggak ke toilet, jadi pipis dan pup itu ya di kandang situ. Nah fungsi dari sekam ini kan sebenarnya dia menyerap bau, menyerap kotoran dan menyerap menyerap air kencingnya kan, sehingga benar-benar harus menggunakan sekam. Bahkan saya melakukan penelitian menggunakan ayam itu juga saya memakai sekam untuk menimbulkan rasa nyaman pada ayam yang kita teliti. Nah, kemudian yang ketiga, freedom of pain, bebas dari rasa nyeri, cedera atau penyakit.
teman-teman harus pandai yang namanya handling atau penanganan hewan coba. Nah, ini adalah fokus kajian kita. Handling, bagaimana cara memegang tikus, bagaimana cara memegang mencit, bagaimana melakukan eutanasi dan anestesi. Jika memang teman-teman itu penelitian untuk membuat cedera pada bagian tikusnya, nah agar saat kalian membuat tikusnya itu cedera, saya kasih contoh, kalian membuat luka pada bagian punggung tikus tersebut. Nah, untuk membuat lukanya itu kalian harus mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit pada tikusnya. Berarti kalian harus melakukan yang namanya anestesi atau pembiusan, di mana obat bius itu kemudian mengurangi rasa sakit saat kalian melakukan treatment penelitian yang kalian lakukan. Kemudian ada freedom of fear atau bebas dari rasa takut. Dalam hal ini adalah aklimatisasi. Apa yang dimaksud dengan aklimatisasi? Aklimatisasi ini adalah keadaan di mana hewan uji itu berpindah dari lokasi lama ke lokasi yang baru. Nah, saat dia berpindah, pasti kondisi hewan ini pasti akan stres. Contoh saat kalian beli ikan di pasar, misalnya kalian beli ikannya di pembibitan ikan, kemudian kalian pindah ke lab gitu ya. Nah, saat dia dibawa ke sini itu kan dia pasti mengalami yang namanya stres. Kondisi pH-nya berubah, kondisi airnya juga berubah, suhunya berubah dan lain sebagainya. Pun sama, tikus juga kalau misalnya di tempat breeding kemudian dipindah ke lab itu juga pasti mereka akan stres karena dimasukkan ke dalam kandang, ditutup, kemudian dibawa, ada guncangan dan lain sebagainya. Nah, aklimatisasi ini kita saat tikus tadi dari kandang A dipindah ke kandang B atau dipindah ke lokasi yang baru, kita harus tahu dan kita harus bisa mendesain bahwa lokasi yang baru ini harus sama dengan kondisi lingkungan yang dia tinggali, atau dalam hal ini adalah kondisi yang nyaman saat dia tinggali. Jangan sampai dia itu hidup dalam kondisi yang membuat dia stres sehingga nanti dia akan mengalami dia pasti akan mengalami stres kemudian dapat menyebabkan kematian. Nah, itu akan berdampak buruk juga pada hasil penelitian yang kalian lakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah freedom to express natural behavior. Maksud dalam hal ini adalah bebas bertingkah laku alami. Jadi selain dia nyaman, dia harus bisa bertingkah laku alami. Kalau misalnya mumpuni dan memiliki modal yang cukup bagus, kalian bisa mendesain kandang kandang mencit. Contohnya kalian bisa kasih tempat untuk bermain. Dalam hal ini adalah kursi tempat, saya nggak tahu, mainan yang dia bisa muter kayak hamster kayak gitu, itu juga boleh. Kemudian kalian bisa desainkan rumah sendiri di dalam kandang, dibikin seperti gua sehingga dia bisa masuk. Atau tadi kondisi pakan ya, bentuk pakan dalam hal ini. Nah, bentuk pakan terutama terutama rodensia atau tikus dan mencit itu kondisi pakannya itu harus padat. Makanya kenapa kok menggunakan pelet, karena pelet itu kan bentuknya padat sehingga dia itu bisa megang peletnya, kemudian dia bisa, bahasa Jawa niki ngrigiti. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Dia bisa menggigit kecil-kecil kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya pakannya itu renyah atau gampang remuk, nah jelas tikus atau mencit tidak mau makan. Begitupun juga ayam. Kalau misalnya kalian tidak pakai wadah, kemudian hanya menaburkan pakannya, nah kemungkinan ada beberapa makanan yang tidak bisa keambil. Nah, itu kan akhirnya dia tidak bisa bertingkah laku alami. Atau kalian punya wadah pakan ayam, kemudian wadahnya itu mengangkat terlalu ke atas sehingga saat dia mau makan itu agak sedikit susah, terlalu dangak bahasa Indonesianya apa ya? Yes, terlalu kayak gitu. Nah, akhirnya kan dia tidak bisa bertingkah laku alami. Nah, itu yang nggak boleh. Kemudian kondisi kandang pada tikus juga
terutama mencit itu pada bagian penutup alasnya itu kalau bisa kawat. Kenapa? Karena dia itu bisa manjat, kemudian dia bisa manjat, kemudian dia bisa bergelantungan pada kawat tersebut. Nah, ini membuat kondisi mencit itu merasa jauh lebih aman. Sehingga saat desain kandang kalian juga harus memastikan selain panjang dan lebar, tinggi juga perlu diperhitungkan. Apakah tikus itu bisa berdiri atau tidak? Apakah mencit itu bisa berdiri atau tidak? Kemudian kalau kita kasih air minum, kira-kira mereka bisa menggapai air minumnya atau tidak? Percuma kalian kasih air minum kalau mereka tidak bisa menggapai air minumnya. Untuk prinsip 5F, 5 kebebasan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, baik. Belum ya, saya lanjut. Nah, tadi ya, bebas dari lapar dan haus. Nah, salah satu contoh pellet yang bisa dipakai itu adalah AD2, BR2, pellet CP551, BR+, dan lain sebagainya. Rata-rata memang pakan ayam gitu ya. Gak apa-apa sih, tetapi sekarang juga sudah banyak pellet untuk hamster, pellet untuk marmut, kelinci, nah itu juga bisa digunakan. Yang penting, dalam komposisi pakan tersebut itu sudah harus memenuhi ya. Misalnya protein mencit itu kalau kebutuhannya dia misalnya 10%, lemak 3%, serat 8%, kadar air 12%. Nah, kalau sudah memenuhi itu it's okay, kalian bisa menggunakannya. Tadi ya, pakan yang berbentuk pellet lebih sering digunakan daripada bentuk tepung untuk mengurangi perubahan komposisi dan diperlukan untuk membuat aus gigi pada hewan mencit karena mereka rodensia, hewan pengerat, mereka harus gigit. Setiap saat mereka harus gigit. Nah, kalau mau ngukur-ngukur, jumlah pakan normal untuk hewan mencit itu adalah 1/10 berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 20 gram, berarti 1/10-nya berapa? 2 gram per harinya misalnya. Atau dalam hal ini misalnya 3-4 gram hewan per hari. Nah, itu kalau misalnya kalian melakukan pengukuran terhadap nutrisinya, tetapi kalau berikan ad libitum ya udah tanpa batas. Kalian kalau habis harus diisi ulang, itu berarti pemberian secara ad libitum. Tadi sudah saya kasih tahu untuk pencemaran air dan lain sebagainya. Intinya mau itu menggunakan aquades atau air destilasi atau menggunakan air keran atau dia menggunakan air galon, yang penting teman-teman bisa memastikan bahwa air yang diminum adalah bersih dan tidak ada kontaminan. Nah, ini standar ukuran dari kandang mencit ya. Saya kasih contoh, misal berat badannya berapa gram. Kalau kurang dari 10, kemudian luas lantainya 39 cm kuadrat, kemudian tinggi kandang kira-kira sekitar 12. Jadi ini tingginya hampir semuanya sama, karena kalau terlalu pendek mencit tidak bisa berdiri, kalau terlalu panjang mencit tidak bisa menjangkau permukaan dan tidak bisa manjat-manjat. Biasanya mereka akan bergelantungan, sehingga 12,7 itu adalah rata-rata idealnya tinggi kandang dari mencit. Kemudian tadi ya, untuk membuat hewan nyaman, terutama tikus, mencit, ayam, semua hewan-hewan yang dimasukkan ke kandang itu kalian bisa menggunakan alas. Nah, di sini alasnya itu sekam, bisa menggunakan sekam padi. Nah, ini adalah contoh sekam padi. Sedangkan yang di samping ini adalah serutan atau gergaji dari kayu. Ada positif negatifnya. Sekam padi ini positifnya banyak ditemukan, gampang gitu ya. Tetapi kalau positifnya dari yang ini, model ini adalah dia itu lebih mudah menyerap bau, sehingga tidak lebih apek dibandingkan dengan sekam padi. Nah, ini jauh lebih unggul, hanya saja mungkin jarang ditemukan. Sedangkan kalau di Jogja kan lebih banyak sawah ya, jadi sekam padi itu banyak. Nah, hanya saja jangan ngasal teman-teman semua, asal sekam padi kemudian langsung dipakai. Teman-teman harus memastikan bahwa sekam padi yang dipakai itu bersih. Dalam hal ini bersih itu adalah memastikan di dalamnya itu ada minimal ya, yang bisa dilihat pakai mata itu adalah ada kutu atau tidak. Nah, kemarin itu yang sering saya lihat itu adalah asal ambil sekam kemudian di dalamnya itu ada kutu. Nah, dilalah malah
tikusnya mah jadi kutuan semua gitu kan, mereka gatelan gitu kan, kukur-kukur terus, ternyata dilihat sekamnya itu banyak kutunya. Nah itu bisa terjadi. Atau pada sekam gergaji yang ada di sini, ternyata yang dipakai itu bukan yang halus tetapi yang kasar. Akhirnya kan tangan si tikus itu kan kecil gitu ya, kecil dan tidak ada bulu, bahkan halus permukaan tangannya sehingga dia itu kesakitan. Jadi nek basa Jawa niki keselipitan apa sih? Permukaan kayunya itu tajam-tajam kemudian masuk ke dalam tangannya. Jadi dia itu kalau tikus itu biasanya geraknya bukan cepat tetapi bisa mudah gitu ya, jalannya enak, dia itu kayak jinjit-jinjit, nggak nyaman banget tidur di situ. Nah berarti kan memang dikasih sekam tetapi tidak representatif. Jadi benar-benar harus dipastikan bahwa sekam yang dipakai itu benar-benar nyaman dipakai. Terserah mau pakai yang padi, mau pakai yang pakai yang kayu yang ada di sini, yang penting adalah membuat nyaman tikusnya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Nah, tadi yang saya bilang bahwa untuk salah satu membuat dia itu tidak takut itu adalah kita perlu yang namanya aklimatisasi. Nah, ada istilah baru lagi yang namanya aklimasi. Bedanya apa? Kalau aklimatisasi ini merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru. Di sini saya garis bawahi lingkungan yang baru untuk dimasukinya, sedangkan aklimasi adalah penyesuaian fisiologi dan perilaku suatu organisme sebagai reaksi terhadap suatu perubahan lingkungan atau modifikasi sifat fenotip suatu organisme yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, di sini hanya sebuah penyesuaian fisiologi saja, tetapi kalau yang di sini adalah lingkungan yang baru. Jadi kalau aklimasi itu contohnya, kalau aklimatisasi itu contohnya adalah teman-teman membeli tikus di tempat breeding, kemudian dibawa ke lab kita, dibawa ke kampus 4, nah itu namanya aklimatisasi, karena benar-benar tempatnya itu baru. Tapi kalau aklimasi itu, tikusnya itu sudah misalnya kita punya tempat breeding sendiri di kampus 4, nah kemudian hanya dipindahkan kandangnya saja, kemudian dipindahkan ke ruang yang lain. Nah, itu kita sebut sebagai aklimasi. Karena kondisinya hampir sama, tempatnya juga deketan, dan dia hanya sesaat saja melihat kondisi-kondisi yang berbeda, tetapi dalam penyesuaiannya itu masih sama. Gitu. Itu adalah perbedaan antara aklimasi dengan aklimatisasi. Ada yang masih bingung dengan dua istilah ini? Oke. Ada yang masih bingung? Belum ya? Saya lanjut. Nah, kemudian kita bisa melakukan pelabelan. Kalau misalnya, saya kasih contoh ya. Kalian ini adalah kandangnya. Dalam satu kandang ada 4 ekor. Warnanya putih semua. Nah, kemudian kalian ingin membedakan antara hewan 1, hewan 2, hewan 3, dan hewan 4. Caranya seperti apa? Padahal kandangnya cuma 1. Berarti mau tidak mau kita harus melabeli atau pelabelan. Nah, pelabelan itu digunakan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Terutama kalau treatment dalam satu kandang itu berbeda-beda. Nah, itu, tadi yang hewannya apa? Terus kemarin berat badannya kok beda. Nah, itu kan jadi bingung. Makanya kita labelin. Nah, terdiri dari pelabelan kandang, jadi kandangnya yang bisa kita label, atau kita labelin pada hewannya, jadi kita berikan nomor identifikasi. Identifikasi pada kandang dapat menentukan label. Contoh, misalnya kita kasih kartu atau istilahnya itu identitas di luar kandang yang memuat informasi. Ini selalu saya tekankan bahwa kalau di kandang itu benar-benar harus ditulis minimal namanya siapa, penelitinya siapa, mau penelitiannya itu kapan sampai kapan, hewannya yang digunakan itu apa, jenis kelaminnya apa, berat badannya berapa, nah umurnya berapa, nah itu harus ditulis semua. Nah, dan harus di depan kandang, jangan di belakang. Kalau di belakang siapa yang mau lihat
Percuma kalau misalnya label ditulis di belakang. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini adalah salah satu apa ya? Tidak harus saklek harus seperti ini. Terserah, monggo kalian itu mau bikin label seperti apa. Nah, ini salah satu contoh ya. Benar-benar dikasih label. Jadi, kalau nggak dikasih label, nanti kalau tikusnya ngacak, kita nggak tahu. Nah, nanti akan jadi bias data. Nah, gini ya. Nomor kandang tadi dia Wistar, transgenik atau apa namanya hairless gitu ya. Tanggal kelahiran kalau tahu, kemudian kalau misalnya di sini mau dibunuh, dioperasi atau apa, nah tanggalnya itu kapan. Kemudian kalau ada perkawinan kapan gitu kan. Biasanya juga ada penelitian yang mengkawinkan antara jantan dan betina, nah itu bisa ditulis. Perlakuan treatmentnya apa, berat minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 itu berapa. Pasti yang namanya berat badan tikus itu setiap minggu itu pasti harus diukur. Dibeli dari mana, tempat breedingnya, judul penelitiannya apa, nama penelitinya siapa, nah itu bisa ditulis di sini. Nah, label identifikasi itu juga bisa kita gunakan menggunakan tikus ya, kalau misal dalam satu kandang itu lebih dari 1 ekor. Jadi kalau tadi ya, misalnya dalam satu kandang ada 4 ekor, nah itu kita bisa labelin hewannya. Kita bisa menggunakan proses pemandaan sementara atau permanen. Kalau sementara, kita bisa menggunakan spidol marker untuk menulis kode di telinga, atau kita bisa menggunakan asam pikrat. Nah, ini yang saya gunakan. Ini adalah mencit, kemudian saya kasih asam pikrat di bagian punggungnya. Nah, ini saya kasih misalnya hewan 1. Asam pikrat itu warna kuning, jadi dan tidak bisa hilang, susah untuk hilang, terutama di bulu, di rambut, di rambut tidak bisa susah hilang, sehingga bisa lama label ini nempel. Contoh, misal di dalam kandang itu ada 6 ekor mencit, terus kita labelnya gimana? Kita kasih di bagian kepala sini adalah hewan 1, kemudian hewan 2 kita kasih coretan di punggung, hewan 3 kita kasih coretan di ekor, hewan 4 kita kasih coretan di kepala sama punggung, hewan 5 kita kasih coretan di kepala dan ekor, hewan 6 kita tidak kasih coretan sama sekali. Nah, di dalam kandang itu ada 6 ekor dengan tanda yang berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu contoh penandaan menggunakan asam pikrat. Ini yang contoh menggunakan spidol marker. Sama saja, tetapi saya belum pernah mencoba menggunakan spidol marker. Apakah mudah untuk menghilang atau tidak, karena tikus itu kan habitnya juga dia selalu membersihkan tubuhnya dia. Tetapi kalau asam pikrat ini sudah terbukti bahwa label ini tidak pernah hilang. Kemudian kita juga bisa permanen dengan cara apa? Menindik di bagian telinga. Tetapi ini kita harus lakukan pada hewan yang terutama tikus atau mencit yang usianya lebih dari 14 hari. Karena lebih dari 14 hari ini untuk rodensia telinganya sudah berkembang dengan sempurna. Kemudian kita menggunakan pendidik khusus dengan ukuran 0,5 sampai 2 mm. Sepertinya di laboratorium struktur fisiologi hewan sudah punya alat penindiknya, jadi teman-teman bisa gunakan itu. Tetapi ini memang harus latihan gitu ya, jadi nggak ngasal, karena tadi kita harus membuat hewan ini tidak merasakan rasa sakit yang begitu hebat. Jadi teman-teman juga harus bisa dulu baru nanti melakukan riset dengan cara menindik. Prinsip aseptis atau dalam hal ini menggunakan alkohol untuk sterilisasi itu juga wajib dilakukan agar tadi ya, kalau misalnya pakai telinga itu kan berdarah-darah. Jadi kalau misalnya nanti ada darahnya atau misalnya nanti terinfeksi atau dan lain sebagainya, itu kita bisa hindari itu. Nah, ini adalah alatnya, salah satu ear tag gitu ya, penanda pada bagian tindik telinga, tapi jangan ditindik telinganya sendiri gitu ya waktu praktikum. Yang ditindik itu adalah telinganya tikus. Nah, ini salah satu contoh ya, nomor 1 ditindik di telinga kanan, yang nomor berapa ditindik yang kiri, yang di sini yang duanya ditindik atau bagian mana yang ditindik. Nah, itu bisa menjadi penanda permanen pada proses pelabelan. Kemudian ada label tag dibuat dari besi atau plastik yang menyerupai anting. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran tikus, karena tikus dan mencit itu cepat banget tumbuhnya gitu ya. Nah, ini salah satunya contohnya di bagian telinga, tetapi emang agak sedikit
dapat menyebabkan iritasi, kemudian mobilitas atau perilaku mereka juga agak sedikit terganggu dibandingkan dengan yang telinganya hanya dilubangi saja. Bisa juga menggunakan tato. Nah, tetapi memang kalau tato kalian harus anestesi terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contohnya, dikasih penomoran pada bagian ekornya, terus nomornya itu berapa, itu menentukan hewan ujinya itu identitasnya itu siapa. Seperti itu ya, bisa ada kode-kodenya sesuai dengan kode yang kalian berikan. Kemudian ada microchip ditanam di bagian bawah kulit gitu ya, penanda permanen untuk hewan yang sangat berukuran kecil. Nah, di dalamnya itu ada data-data elektronik dan agak sedikit kurang invasif atau tidak menyakiti hewan tikus. Microchip ini sering digunakan juga pada hewan-hewan yang mahal, terutama arwana. Kalau teman-teman tahu arwana yang warna merah itu, kadang mereka bilang, oh ada ada microchipnya gitu ya sebagai bukti identitas. Nah, itu sebenarnya juga sebagai penanda yang ada di sini gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pelabelan. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan untuk labeling? Belum, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya teman-teman semua ya. Nanti kalau misalnya terlalu kecepatan atau ada yang perlu saya ulang, nanti teman-teman bisa instruksi semua. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat handling atau pengendalian hewan. Yang namanya penelitian menggunakan tikus, ya harus megang tikus dong, nggak mungkin kan penelitian tikus tapi nggak megang sama sekali. Nah, kita harus bisa handling. Keberhasilan melakukan suatu prosedur penelitian sangat bergantung pada kemampuan memegang dan mengendalikan hewan tersebut. Jadi bisa loh, hanya gara-gara handlingnya yang kacau, penelitiannya jadi kacau atau data-datanya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu juga bisa. Sehingga memang handling ini perlu pembelajaran, enggak susah-susah amat sih. Kok nyatanya juga teman-teman kemarin berhasil dan bisa handling. Dari yang nggak bisa menjadi bisa. Itu suatu hal yang wajar. Tikus mudah merasa stres sehingga perlu teknik yang tepat, nyaman, dan aman bagi personel. Habituasi tikus terhadap proses handling yang gentle atau lembut gitu ya, itu sangat membantu praktek penelitian. Jadi jangan kasar sama hewan, nanti tidak dikasari balik, digigit. Dilakukan dengan lembut dan jangan membuat gerakan mendadak. Nah, ini salah satu contoh, kalau misalnya tikusnya itu kesakitan, kalau teman-teman bisa peluk. Ya, kalian harus pakai jas lab ya, jangan sampai pakai baju baru, kemudian masuk ke kandang hewan kayak gitu, baju barunya bau nanti. Kalian bisa peluk, kemudian tutup pada bagian matanya. Nah, kemudian mengeluarkan tikus dari kandang itu dapat dilakukan dengan mengangkat pangkal ekor secara perlahan. Pada bagian ekor yang ada di sini itu teman-teman bisa pakai tangan gitu ya, diangkat secara perlahan. Itulah salah satu keuntungan kita menggunakan tikus, karena kita bisa menggunakan handling dengan cara mengambil ekornya. Tidak semua hewan itu, terutama tidak semua rodensia itu memiliki ekor. Jadi misalnya marmut itu tidak punya ekor yang panjang sehingga agak sedikit susah handlingnya. Nah, tikus itu punya ekor sehingga kita gampang untuk mengangkat. Dilakukan dengan waktu yang singkat, jangan pernah memegang bagian tengah atau ujung ekor, karena kalau misalnya kita nggak megang pada bagian pangkal ya, kita megang agak sedikit paling ujung karena takut terus megangnya seperti ini gitu ya. Kayak gitu kemungkinan ekornya bisa putus karena tikus itu pasti akan memberontak. Nah, ini ya, jadi teman-teman harus benar-benar bisa pegang pada bagian pangkal ekornya. Nah, teknik handling itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hands manual fixation, kemudian yang kedua menggunakan tool atau tool fixator intervensi. Coba kita belajar untuk yang hands on dulu, yang kita coba pakai tangan dulu. Nah, ini prinsipnya adalah menggunakan tangan yang tidak dominan untuk memegang tikus. Kalian punya dua tangan kiri dan tangan kanan. Nah, untuk hands kita menggunakan tikus, pastikan bahwa teman-teman adalah menggunakan tangan yang tidak dominan. Berarti dalam hal ini yang tidak dominan adalah tangan kiri. Berarti ini yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk memegang tikus. Sedangkan tangan kanan atau yang tangannya dominan ini biasanya kita untuk melakukan treatment ujinya. Contoh, kita akan memberikan oral gavage,
atau memberikan treatment masuk ke dalam lambungnya, nah itu kita menggunakan tangan kanan. Jangan sampai kebalik, karena tangan kanan ini, tangan yang dominan ya, itu benar-benar harus bisa merasakan secara halus bagian tubuh dari tikusnya. Sedangkan tangan yang ini itu tidak perlu, sehingga inilah yang digunakan untuk hands on tangan, untuk memegang tikusnya, tangan kiri. Caranya seperti apa? Jari jempol berada di bawah kaki kanan depan tikus, jari telunjuk berada di kaki kanan depan tikus. Agak sedikit susah ya ngomongnya ya di sini ya. Paling enak ini kita praktikum. Pakai apa ya? Teman-teman bisa melihat HP saya nggak? Oke, bisa ya. Nah, ini misal HP ini saya anggap sebagai tikus, kemudian di sini dia punya ekor, kita pakai tangan kanan terlebih dahulu untuk ngambil ekornya. Setelah itu, tangan kiri kita itu kemudian membuat dua telunjuk seperti ini, seperti mau nyolok dua mata gitu ya, seperti ini. Itu posisikan dia itu berada dua telunjuk. Jari telunjuk sama jari tengah ini berada di tengah-tengah leher dari tikus. Nah, kemudian jari jempol itu akan ada di bawah, karena dia nanti akan menguatkan pegangan kita. Saat itulah baru nanti kita tarik. Jadi modelnya itu nanti ujung-ujungnya tangan kiri yang akan memegang tikus tersebut. Nah, ini adalah cara untuk memegang tikusnya. Sedangkan tangan kanan akhirnya lepas. Jadi tangan kanan hanya untuk berfungsi untuk mengambil ekornya tadi. Jadi tangan kanan mengambil ekornya, kemudian kita hands manual menggunakan tangan kiri. Cicok kayak gini, tapi hanya di bagian lehernya saja. Kenapa kok di leher? Agar dia tidak bisa menengok ke kiri ataupun ke kanan. Saat dia bisa menengok, berarti hands on kalian berarti gagal. Handling kalian gagal dan dia bisa menggigit tangan kalian. Jadi taunya gagal atau tidak saat dia tidak bisa menoleh. Saat dia tidak bisa menoleh itu berarti hands on kalian benar. Pegangnya tetap harus dengan genggaman yang erat tapi lembut. Agak susah ya. Erat tapi lembut. Bukan menikam gini ya. Kalau menikam merem kayak gini kan dia mati nanti. Tetapi pelan-pelan tetapi kuat. Hindari kuku dan cakaran kejas lep sarung tangan. Jadi kalian harus menggunakan sarung tangan, terutama untuk pemula. Biasanya pakai sarung, bukan pakai. Kalau saya sih amannya, karena saya termasuk yang agak sedikit was-was juga kalau mau digigit gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya sarung tangan motor, yang agak sedikit tebal dari kain itu loh. Nah, yang rajut itu juga bisa. Gipanya yang tebal, jadi jangan pakai glove. Kalau pakai glove kemungkinan kalau saat digigit kemungkinan lukanya tinggi, dan tikus agak sedikit nggak nyaman dengan dengan gesekan karet yang ada pada glove dan baunya gitu. Dan biasanya kalau pakai sarung tangan yang dari bahan kain itu malah jangan dicuci, kan kotor Pak. Iya sih, maksudnya kalau awal penelitian jangan dicuci, karena saat hands on kalian itu handling kalian itu bagus atau baik. Nah, saat kalian nanti menggunakan sarung tangan itu, tikus itu akan mengendus bau sarung tangannya dan dia sudah mengenal majikan saya ya yang megang, sehingga tidak masalah dan dia tidak merasa jauh lebih takut. Nah, ini salah satu contoh, walaupun dia pakai glove, tapi karena dia pro, karena dia pro, jadi nggak masalah. Nah, ini adalah cara memegang yang bagus. Dua jari tengah dan jari telunjuk itu ada di sisi dari si leher tikus ini. Jadi tikus ini dia tidak ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian tangan dari tikus ini ada di bagian sisi ini, di sini ya. Nah, jempol itu berada di bawah dari tubuh sehingga memastikan bahwa tikus ini nggak bisa geleng-geleng. Sekalinya dia bisa geleng-geleng, berarti tangan handling kalian nggak bagus. Nah, ini posisi tengkurap. Nah, ini posisi telentang itu juga sama, modelnya seperti ini. Nanti baru kalian bisa melakukan treatment
memberikan apa namanya cair, ya apalah, memberikan jamu, memberikan obat, memberikan apa ke mulut menggunakan sonde, nah itu bisa nyaman. Modelnya seperti itu. Kita coba cek video. Kita coba cek video ya. Pointernya, nah ini kelihatan ya videonya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah tadi ya, ini adalah kandang yang bagus. Dia menimbulkan rasa nyaman. Di sini ada sekamnya, kemudian dia buat apa ya istilahnya, buat tempat wadah untuk tidur gitu kan, terowongan atau gua untuk tidur. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu perlu. Nah ini adalah peletnya, pakannya di sini. Kemudian di sini adalah gergaji gergaji sih, sorry. Di sini adalah besi-besi di permukaannya. Jadi bukan tertutup rapat, itu enggak. Tapi di sini cukup apa namanya, biar dia bisa manjat atau dia bisa gigit. Kalau gigit pun itu kan nggak akan apa namanya, nggak akan rusak. Nah ini modelnya. Kalau yang punya kucing di rumah pasti tahu ya, kalian pasti melakukan itu membuat dia nggak stres, membuat dia jauh lebih nyaman. Gosok-gosok pada bagian punggungnya seperti itu, karena semua mama itu pasti suka yang namanya digaruk. Ini kalau dia takut, teman-teman semua itu bisa apa ya? Ya kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil itu takut lihat orang lain itu kan biasanya kalau kalian gendong itu kan dia masukkan apa namanya wajahnya dia ke ketiak gitu kan. Sama tikus juga seperti itu. Nah kalian juga kalau misalnya enggak geli bisa masukkan di sini. Kalau enggak cukup tutup pakai kedua tangan kayak gitu agar dia merasa tidak stres. Biasanya indikator stres itu detak jantungnya itu cukup kencang. Jadi dia denyutnya itu cepet-cepet duk kayak ya tahulah hewan yang dia stres gitu ya. Nah detak jantungnya itu berdegup kencang, itu teman-teman pasti tahu, bisa merasakan. Nah, cara megang yang seperti ini boleh, tetapi kalau cara megang yang seperti ini hanya untuk handling biasa saja. Tetapi kalau untuk melakukan treatment oral gavage itu tidak bisa kalau untuk mencubit pada bagian mencubit pada bagian apa namanya kulit di bagian punggungnya itu nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan yang saya arahkan tadi. Nah, seperti ini. Ini boleh model kayak gini. Nah, gitu ya untuk handling tikus ya. Oke, saya lanjut untuk yang mencit. Apakah sama? Secara prinsip sama dengan tikus, tetapi agak beda dikit karena ukurannya kecil. Jadi secara alami mencit ini agak sedikit susah dibandingkan dengan tikus karena ukurannya. Kemudian dia agak sedikit suka gigit gitu ya, agak galak dibandingkan dengan mencit. Jadi hati-hati. Nah, dilakukan pengambilan ekor, kemudian mencit ditaruh ke dalam. Nah ini ya. Jadi yang pertama, enaknya punya kandang yang depannya itu permukaan atasnya itu besi adalah saat kita itu, ini panas saya kelihatan nggak ya teman-teman ya? Enggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Tidak, Pak.
Oh tidak. Oke, saya pakai pointer. Nah, di sini enaknya pakai permukaan yang ada apa ya namanya besi-besinya ini. Saat nanti dia berjalan di atas permukaan itu kita tarik apa namanya ekornya, dia akan genggam. Nah, saat genggam itu kan berarti kuat, dia kencang gitu ya. Dia apa namanya dia megang, kemudian kita tarik. Nah, setelah saat di sisi itulah kemudian tangan kiri kita atau tangan yang nggak dominan ya, kalau yang kidal kan menyesuaikan berarti. Nah, tangan kiri kita itu nyubit seperti tadi yang di videonya siapa namanya videonya tikus tadi ini kita cubit. Kalau si tikus itu dua tangannya dua jari telunjuknya itu megang, kalau yang di sini dia kita cubit. Nah, saat kita cubit pastikan benar-benar kulitnya itu kita tarik semua dan modelnya seperti ini ya, kita cubit. Nah, pastikan benar-benar dia tidak bisa nengok. Kalau dia masih bisa nengok ke kiri dan ke kanan, itu berarti handling kalian gagal. Baik, kita cek videonya. Nah, dia gini ya, habitnya dia suka manjat dibandingkan dengan tikus, dia suka manjat. Nah inilah, jadi kalian bisa tarik-tarik kayak gitu agar apa? Bagian tubuhnya dia kencang, kuat, sehingga nanti saat kalian cubit itu posisinya itu benar-benar lurus. Karena kalau posisinya enggak lurus, tubuhnya agak belok-belok, kalian paksa masukkan alat sonde ke dalam tubuhnya, itu nanti dia tidak bisa masuk. Nah ini di jari jari kelingking itu nahan ekornya. Jadi ekornya itu ditahan pakai jari kelingking, kemudian jempol sama telunjuknya itu nyubit di bagian sini. Dia nggak bisa nengok ke kiri dan ke kanan. Nanti baru kalian sonde di bagian mulutnya di sini. Oke, ada yang mau tanyain? Ini untuk kelinci, dia memiliki kebiasaan untuk mencakar dan menggigit juga ternyata, terlebih mencakar karena pada bagian kaki belakangnya cukup kuat gitu ya, sering memberontak. Bahkan kalau terlalu kuat memberontak itu dapat menyebabkan luka pada dirinya sendiri, bahkan sampai patah tulang gitu ya. Jadi kasihan kalau kita nggak bisa handling. Nah, kita bisa menggenggam bagian belakang kelinci sedikit ke depan dari bagian tubuh, kemudian kita angkat. Nah, modelnya seperti ini. Ini kalau hanya untuk memindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya, tetapi kalau kita treatment, kita harus menggunakan alat tambahan, sehingga memang agak sedikit susah untuk hand manual fixation pada kelinci. Nah, ini kita menggunakan alat. Kalau misalnya kita mau melakukan treatment pada kelinci tersebut, tetapi kalau untuk mencukur sepertinya untuk hanya di anestesis saja, kemudian dicukur tidak masalah. Oke, nah sekarang kita akan fokus pada bagian alat yang ada di sini. Jadi ternyata selain kelinci ada alat-alat lain yang kita bisa gunakan untuk membantu dalam melakukan penanganan terhadap hewan coba. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, contoh-contoh alatnya itu apa? Kita bisa menggunakan alat bantu restrainer yang berfungsi untuk mengendalikan dan memposisikan hewan. Kenapa?
contoh kita untuk mengambil sampel darah, kan sampel darah berarti agak sedikit menyakitkan hewan ya. Dan kalau kita ngambil sampel itu kan pasti dia akan memberontak. Jadi kita menggunakan tool fixator intervensi. Nah ini salah satu contohnya ya. Tikusnya dimasukkan ke dalam tabung ini kan, kemudian dikunci. Nah, kemudian kita bisa ambil sampel darah dari ekornya, atau kita bisa injeksi suatu senyawa masuk ke dalam tubuh tikusnya melalui jarum suntik, itu juga bisa. Nah, itu salah satu alatnya ya. Kemudian yang kedua tadi yang gambar kelinci tadi itu juga sama. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memberikan zat uji, atau dalam hal ini mungkin treatment penelitian kalian memberikan zat uji, senyawa uji ke dalam hewan ujinya, caranya gimana gitu ya. Kalau mengalami kesalahan dalam penanganannya ya juga akan menyebabkan stres dan dapat melukai peneliti. Nah, ini salah satu contoh kita melakukan injeksi secara sekutan atau di bawah kulit. Nah, di area bawah kulit itu kita bisa melakukan injeksi. Jadi ditarik tadi seperti yang model di video tikus dan model di video mencit itu ditarik kemudian langsung disuntikkan. Nah, bisa kalian memasukkan obat atau apalah alat-alat senyawa-senyawa injeksi itu secara sekutan. Kemudian, nah ini ya lebih dekatnya seperti ini, dicubit. Nah, ini mencit ya, dicubit kemudian dimasukkan. Kemudian bisa intramuskular. Nah, ini kayak kalian divaksin gitu ya, antar otot gitu, antar jaringan otot. Nah, itu bisa. Ini biasanya obat itu juga dimasukkan di situ juga bisa. Atau intraperitoneal, antara rongga peritoneum di daerah abdomen atau perut itu juga bisa. Pemilihan ini ya tergantung dari desain penelitian kalian. Rute pemberian zat uji yang kalian desain itu seperti apa, obat yang kalian gunakan itu menjalar kemana atau melakukan mekanisme fisiologinya itu di lokasi yang mana. Nah, itu sesuai dengan yang kalian treatmentkan, jadi tidak boleh asal. Nah, kemudian ini tadi menggunakan alat gitu ya. Nah, ini salah satunya di intravena ekor tikus. Nah, kemudian kita bisa melakukannya secara oral. Nah, ini yang sering digunakan oleh para mahasiswa biologi. Jadi kalau yang tadi itu lewat darah ya, mulai dari intravena, subkutan, intraperitoneal, intramuskular, itu semuanya itu sebenarnya jalurnya itu adalah darah. Tetapi kalau yang jalurnya adalah saluran pencernaan, itu kita bisa oral. Nah, pemberian obat dapat dicampur ke dalam pakan atau air minum itu bisa. Jadi bukan obat ya, misalnya kita membuat feed suplemen vitamin pada hewan ternak, kemudian kita cukup campurkan pada air minum atau ke pakan, kemudian dosisnya adalah ad libitum, itu juga bisa. Tetapi kita bisa juga menggunakan dosis-dosis tertentu. Jadi nanti kira-kira berapa gram yang masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tikusnya, masuk ke dalam saluran pencernaannya, nah itu juga bisa. Nah, kalau untuk yang pemberian obat dicampurkan ke dalam pakan itu kita harus dipastikan bahwa obat itu bisa terlarut secara sempurna. Kemudian efek negatifnya itu kadang kalau misalnya kita treatment nih secara ad libitum, kemudian hewan ini nggak suka nih. Nah, kemungkinan dia makan pakan atau makan air minum yang sudah dicampurkan dengan senyawa kimia atau senyawa fitokimia atau obat yang kalian treatment kan, itu kemudian dia nggak mau makan lagi, atau bahkan dia makan tetapi jumlahnya relatif sedikit. Nah, ini agak sedikit susah kalau modelnya seperti ini karena mempengaruhi nafsu makan. Akhirnya gimana? Kalau modelnya seperti itu, kita menggunakan yang namanya sonde. Nah, ini yang sering digunakan. Jadi, alat sonde ini adalah alat yang digunakan untuk memaksa tikus ini atau mencit gitu ya, itu agar senyawa yang kita treatmentkan itu bisa masuk. Nah, kita harus tahu dulu volume lambung dari tikus atau mencit itu berapa. Contoh lambung tikus itu 5 mili. Ya udah, kita hanya bisa memberikan kurang dari 5 mili untuk tikus. Jadi jangan sampai kalian memaksa memasukkan cairan sebanyak 10 mili ke dalam perut tikus dalam satu kali sonde. Nah, itu bisa membuat perutnya hancur. Kemudian alat ini harus stainless gitu ya.
nggak boleh ada kontaminan, harus bersih juga. Kemudian wajib mengukur besar sonde yang diberikan. Maksudnya apa? Saya kasih contoh teman-teman semua. Untuk menentukan bahwa sonde yang digunakan itu sesuai dengan ukurannya, kita harus tahu letak dari perutnya, letak dari lambungnya terlebih dahulu. Lambung itu kan berarti di bawah dari rongga dada ya, tulang apa namanya, tulang rusuk di bawahnya. Nah, berarti kan di sini. Ini adalah batasnya. Sehingga ukuran sonde atau ukuran alat sonde ini harus sampai ke dalam lambung. Harus sampai ke dalam lambung, bukan ke esofagus teman-teman semua, tetapi harus masuk sampai ke lambung, karena kita akan memasukkannya ke situ. Enaknya yang namanya kita pakai tikus atau kita pakai mencit, ini jarang yang namanya muntah. Dia tidak bisa memuntahkan apa yang dia makan. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan oral pada treatment tikus. Sedangkan kalau misalnya pakai monyet, dia bisa muntah. Manusia pun kalau dijejeli sesuatu yang kita nggak suka, kadang muntah. Nah, kalau tikus itu, kalau udah dijejeli, dia nggak bakalan muntah. Tetapi kita harus memastikan bahwa cairan itu adalah ke lambung, di sini. Nah, kita harus tahu nih, di bagian di bagian alat sonde ini kira-kira sudah pas atau belum? Antara A, B, dan C yang paling baik yang mana? Antara A, B, dan C yang paling bagus yang mana? Kelihatan nggak teman-teman semua di sini? Ini panjangnya di sini, ini garisnya di sini lambungnya, ini panjangnya segini, lambungnya di sini, ini panjang sondenya di sini, lambungnya di sini. Yang paling bagus A, B, dan C yang mana? Halo? Halo? Halo, iya Pak. Oke. Yang mana? Gimana Pak? Maaf tadi jaringannya hilang Pak. Boleh diulang lagi? Oke, baik. Nah, ini adalah alat sonde. Nah, ini ada sonde A, panjangnya di sini, lambungnya letaknya di sini. Ini ya yang warna orange. Kemudian yang di sini alat sondenya, panjangnya segini, lambungnya yang warna orange. Letak lambungnya yang di sini juga yang C, itu yang warna lambungnya di nah, yang warna orange, tetapi ukuran sondenya di sini. Kira-kira dari A, B, dan C yang paling baik yang mana? Yang B, Pak. Oke, B. baik. Gitu ya. Jadi besok teman-teman semua dalam menentukan ukuran dari lambung, menentukan ukuran dari sonde, belit alat sondenya harus benar-benar memastikan kira-kira panjang sondenya itu sudah sudah menuju ke sudah sampai di lambung atau malah lebih pendek atau malah kepanjangan. Nah, kalau kayak gini ini kalau ketusuk dia bisa mati. Ini nggak nyampe, dia akan menyiksa. Kalau dia memberontak, nanti dia gorok sampai ke paru-paru dan akhirnya mati. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi pakai 2 jari gitu ya. Ini kalau mencit, ini kalau ini mencit ya. Oh ya, ini kalau mencit itu nah ini. Jadi modelnya adalah memastikan bahwa ukuran lambungnya sama di sini, ukuran lambungnya pas gini ya. Jangan dipaksakan, tetapi posisikan bahwa tikus itu tidak memberontak dan dia itu tidak nengok ke kiri dan ke kanan. Dia tidak bisa nengok ke kiri kanan, jadi dia kaku. Kemudian benar-benar kepalanya itu menuju ke atas, jangan sampai dia kepalanya itu menuju ke depan gitu ya, ke atas gini. Kemudian jangan kalian paksakan sonde itu masuk ke dalam mulutnya, tetapi secara perlahan-lahan. Kalian nanti bisa ini kan tikusnya atau mencitnya, mungkin ini di gambar ini mencit ya, punya tangan kiri. Kemudian kalian sonde pakai tangan kanan. Nah, itu benar-benar memastikan bahwa kalian bisa merasakan kira-kira alat sonde ini bisa masuk atau tidak. Jadi kayak diputar-putar.
nanti kalian itu nggak memaksakan tangan kalian untuk masuk ke dalam sonde itu masuk ke dalam saluran pencernaannya, tetapi tikus ini atau mencit ini dia akan pelan-pelan kayak menelan. Nah, saat menelan ini akan terasa seret kayak gitu. Kalau sudah sampai di ujung yang ada di sini, baru kalian tekankan jempolnya untuk sondenya agar cairannya bisa keluar, kemudian kalian lepaskan lagi. Gitu ya. Nah, apa namanya, agak sedikit susah, tetapi kalau sudah terbiasa it's okay. Jadi posisikan masuk sonde sejajar dengan esofagus, enggak ke kiri dan ke kanan. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kok ini kalian paksakan, enggak bisa ya, jangan dipaksakan benar-benar, tetapi kalian harus cari celah dulu. Kadang salurannya itu agak nyumbat, mungkin tubuhnya agak sedikit belok atau dia memberontak. Nah, itu kalian harus cari celah dulu, habis itu baru nanti dia bisa masuk lagi tanpa ada paksaan. Jadi perhatikan adanya refleks menelan pada bagian esofagusnya. Oke, jika sudah mencapai kedalaman yang diperkirakan, nah caranya ini ya, tadi benar-benar sampai di ujung, langsung masukkan zat obat ke dalam lambung. Nah, ini salah satu contohnya. Ini contoh pada tikus, pada mencit ya. Prinsip dasarnya nanti sama, tikus juga sama, modelnya kayak gitu. Nah ini ya, jari telunjuk sampai jari kelingking itu benar-benar apa namanya, menahan ekornya, kemudian telunjuk itu apa nama, telunjuk dan jempol itu mencubit pada bagian punggungnya. Nah, benar-benar pastikan bahwa ini sampai lambung, jangan sampai kependekan atau bahkan jangan sampai kepanjangan. Nah, posisikan bahwa apa namanya, kepalanya itu menengok ke atas gitu ya, nggak bisa ke kiri dan ke kanan, dan dia membuka mulutnya sendiri. Nah, kemudian baru dipencet. Nah, selesai. Nah, gitu. Oke. Nah, itu satu kali treatment. Ada yang mau ditanyain, silahkan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, pengambilan sampel darah sebenarnya banyak sih, tapi nanti ini akan dipelajari oleh dengan Bu Wulan terkait di hematologi, jadi mungkin saya sekilas saja. Yang jelas adalah untuk mengambil sampel darah, karena tadi itu membuat rasa tidak nyaman, sehingga teman-teman itu harus perlu melakukan yang namanya anestesi, agar teman-teman semua itu apa namanya, bukan teman-teman, tetapi tikus atau mencitnya itu saat diambil itu dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Pengambilan sampel darah bisa melalui darah pada bagian vena di ekor, kardiak pancar gitu ya, jadi menusuk pada bagian jantungnya, kemudian darah pada bagian jantungnya itu disedot, diambil, tetapi ini hanya bisa satu kali, karena setelah itu kemudian tikusnya atau mencitnya bisa mati, sedangkan kalau yang ini bisa berkali-kali. Jadi untuk mengetahui kadar gula darah sewaktu, misalnya untuk penelitian diabetes mellitus itu bisa pakai vena. Kalau untuk arteri, nah ini bisa pakai ini contohnya yang pada bagian jantung atau pada bagian sinus orbitalis. Nah ini bisa juga, dan sinus orbitalis ini yang paling mudah, yang paling tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi kita tusuk pada bagian kapiler di belakang matanya menggunakan pipa hematokrit gitu ya, seperti itu. Di tengahnya ini ada lubangnya, kemudian kita tusuk bukan di matanya. Jadi nanti kalau waktu praktikum jangan tusuk matanya ya, tetapi tusuk pembuluh darah di belakang matanya di sini. Nah itu nanti kita bisa mengambil sampel darah yang cukup banyak. Kalau tikus bisa ambil sekitar 2 mili.
Nah, nanti bisa pakai EDTA agar darah tidak mengendap. Nah, tadi menimbulkan prinsip 5F itu menimbulkan kenyamanan atau agar dia tidak takut gitu ya. Teman-teman kalau melakukan treatment, kalian harus melakukan yang namanya anestesi. Anestesi ini adalah mengurangi rasa sakit. Nah, bisa menggunakan obat-obat injeksi termasuk barbiturat, ketamin dengan dosis tertentu. Ini nanti kita akan pelajari di minggu depan dengan Bu Wulan terkait bagaimana teknis anestesi, baik inhalasi di bagian saluran pernafasannya. Teman-teman mungkin sering menggunakan ether atau kloroform gitu ya, tetapi ada juga yang kita bisa melakukan anestesi menggunakan injeksi. Contohnya adalah obat ketamin dan barbiturat. Nah, kemudian kalau misalnya mengakhiri hewan coba atau eutanasi, nah kita juga bisa dengan cara yang namanya dislokasi leher. Jadi setelah di anestesi, teman-teman kemudian membunuh atau mengorbankannya dengan cara dislokasi leher. Ada yang namanya kita bisa menggunakan gas karbon dioksida ditempatkan di wadah, jadi kita kasih karbon dioksida secara berlebihan dan akhirnya hewan tersebut mati, itu juga bisa. Nah, ini salah satu contoh. Disarankan memang kalau saya lupa ukurannya berapa, tetapi kalau tidak salah, jika hewan berat badannya di bawah 200 gram, itu bisa menggunakan dislokasi leher. Tetapi kalau lebih dari 200 gram atau hewannya cukup besar, sepertinya agak susah kalau untuk menggunakan dislokasi leher. Jadi kayak kelinci, kemudian apa ya, mungkin anjing atau kucing, nah itu susah untuk dislokasi leher, sehingga kita bisa menggunakan alat agak sedikit mengerikan untuk alat dekapitasi. Jadi alat dekapitasi ini memotong bagian kepala dari hewan gitu ya. Tetapi sepertinya untuk saat ini secara komite etik alat dekapitasi sudah tidak sesuai dengan prosedur. Jadi peneliti jarang menggunakan cara dekapitasi. Biasanya menggunakan senyawa kimia yang banyak atau dalam hal ini adalah overdosis obat anestesi. Jadi obat anestesinya dilebihkan sehingga yang harusnya dia membius kemudian dia membuat hewan tersebut mati, atau bisa lakukan yang namanya dislokasi leher. Nah, ini nekropsi, teman-teman sudah paham ya, kalau misalnya penelitian menggunakan hewan coba kemudian diamati organnya, dibedah gitu ya, kemudian diambil bagian-bagian organ yang diperlukan pada riset atau penelitian kalian masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada nih? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Cukup. Isma cukup. Yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan Galuh. Untuk yang eutanasi tadi, di antara beberapa cara itu kira-kira yang lebih efisien yang mana, Pak? Yang tidak terlalu menyakiti hewannya gitu. Eutanasi ya. Kalau untuk eutanasi yang sering saya gunakan, maksudnya selain efisien, semuanya sebenarnya efisien, terutama untuk obat bius itu efisien. Hanya saja kadang ada beberapa obat bius yang susah untuk diambil dan memang maksudnya susah diambil itu harus perlu izin dokter untuk mendapatkan obat itu, kemudian harganya relatif mahal. Sehingga kalau saya cenderung bisa menggunakan ketamin, menggunakan intramuskular gitu ya. Jadi disuntik pada bagian pahanya tadi intramuskular, kemudian nanti saat dia lemes saya dislokasi. Atau bisa menggunakan inhalasi, jadi dimasukkan ke dalam killing bottle, kita menggunakan ether, tetapi dosisnya jangan terlalu tinggi, bisa menggunakan 10% atau sampai melihat tikus tersebut pingsan. Ingat ya, pingsan. Karena kita ceritanya adalah anestesi, bukan membunuh. Nah, baru setelah itu kita lakukan dislokasi leher. Jadi dimatinya itu bukan pakai senyawa kimia dengan dosis yang tinggi, tetapi dislokasi leher. Tetapi untuk dislokasi leher jangan pakai tikus atau hewan yang kondisinya itu sadar. Jadi bisa membuat dia pingsan, atau kita anestesi bisa pakai inhalasi menggunakan ether atau kloroform. Kayaknya saya agak sedikit tidak
tidak rekomendasi karena kloroform sebenarnya menyakitkan hewan dan dia dapat merusak apa istilahnya mencekik rasanya seperti mencekik pada bagian saluran pernafasannya. Tetapi kalau ether mungkin tidak terlalu. Nah, atau menggunakan ketamin. Ketamin ini sebenarnya obat bius yang bisa digunakan untuk manusia juga. Jadi nanti kita mainnya adalah dosisnya. Gitu Galuh. Baik Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Nanti untuk yang anestesi itu belajar lebih detailnya nanti dengan Bu Wulan di pertemuan ketiga. Silakan Kak Roma. Saya izin bertanya Bapak, untuk yang mengenai eutanasi, kenapa hewan coba itu harus dibius terlebih dahulu baru didislokasi lehernya? Kalau misalkan Pak disuntik mati gitu langsung, itu bagaimana Pak? Apakah itu tidak sesuai dengan 3R Pak? Oke, suntik mati ya. Nah, suntik mati itu berarti sebenarnya sama. Anestesi itu bukan berarti bahwa kita harus membunuh. Jadi gini, anestesi itu kan obat cara membius ya, agar kondisi hewan ini dalam keadaan tidak sadar. Nah, banyak sekali model treatment yang sebelum kita membuat hewan ini sakit, membuat hewan ini mati, kita perlu yang namanya anestesi. Sebelum kita membuat model penelitian, kita harus anestesi dulu. Contoh, kita membuat luka bakar. Saat kita membuat luka bakar, nggak mungkin dong si tikus ini dalam kondisi seger, sadar, kemudian kita langsung kasih baja yang panas, kemudian dikasih ke bagian punggungnya. Itu pasti dia akan kesakitan, sehingga kita posisikan dia itu nggak sadar. Atau misal kita pengen penelitian tentang ikan. Nah, ikan ini kita ingin potong pada bagian ekornya. Pada bagian ekornya ya. Kan ekor itu kan tulang rawannya, atau dipotong itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita tidak anestesi dulu, nanti ikannya itu akan memberontak dan merasa sakit. Kita bisa anestesi menggunakan es batu, air es. Nah, ini adalah alat anestesi yang sering digunakan pada ikan. Jadi air es itu bisa dijadikan sebagai obat bius. Nah, itu salah satu fungsi anestesi karoma. Dasarnya di situ, membuat posisinya dia tidak sadar. Tapi kalau eutanasi atau dalam hal ini adalah mengakhiri hewan coba. Nah, mau tidak mau memang saat kita mau mengakhiri hewan ini karena kita harus kita harus mengambil salah satu bagian hewan tersebut dan harus dengan cara membunuhnya. Maka agar saat dibunuh itu dia tidak menimbulkan rasa sakit, kita harus melakukan anestesi. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak Pak kita misalnya kasih suntikan, tetapi pakai dosis tinggi? Nah, itu kan tadi di bagian eutanasi saya juga sudah ada di situ bagiannya. Ada dosis-dosis, kita bisa menggunakan ketamin atau kita bisa menggunakan barbiturat dengan dosis yang relatif tinggi. Misalnya ya, untuk membius itu sekitar 60 mg per kilogram berat badan. Nah, berarti kita bisa kasih dosis 2 atau 3 kali lipat agar hewan tersebut mati. Nah, itu bisa kita lakukan, hanya saja mungkin kalau kita pertimbangannya cukup banyak. Kalau kita menggunakan dosis yang cukup banyak, berarti kan sekitar 60 kali 3, 180 misalnya. Sedangkan kalau dislokasi, kita pakai 60 mg. Nah, kan kita hemat obat anestesinya. Kita bisa gunakan obat itu untuk yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi, efisiensi juga kita perlukan juga selain menggunakan dosis tinggi. Kecuali kalau memang fasilitas dan bahannya relatif cukup banyak, kita bisa menggunakan overdosis. Gitu, Kak Roma. Baik Pak, saya izin bertanya lagi. Iya, silahkan. Semisal kita menggunakan ini Pak, yang prinsip suntik mati itu dengan menggunakan dosis yang tinggi, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap organ yang akan kita gunakan Pak? Iya, sangat banget malahan. Jadi memang menentukan kematian itu kita harus tahu. Kalau kita menentukan secara kimiawi, kita lakukan secara kimiawi, benar-benar secara kimiawi, kita memastikan bahwa senyawa kimia ini tidak berefek pada bagian yang kita gunakan. Contoh, kita ingin mengamati stres, kita ingin mengamati misalnya ROS, reaktif oksigen spesies di dalam darahnya. Tetapi ternyata ROS itu bukan ROS ya. Gampangnya, gini aja deh, SGPT dan SGOT, serum
glutamate peroxidase transaminase gitu ya, SGPT. Nah, kita ingin mengamati enzim ini, enzim yang akan meningkat saat dia itu stres. Nah, SGPT ini dapat naik turun tergantung dari kondisi hewannya. Nah, apakah senyawa kimia ini dapat meningkatkan hormon tersebut? Jadi, saat kita injeksi anestesi ternyata hormonnya meningkat. Jadi meningkat itu bukan hormon, maaf, enzimnya. Enzimnya meningkat bukan karena treatment yang kita lakukan, tapi gara-gara obat anestesi yang kita kasih gitu kan. Itu bisa juga. Jadi kita harus tahu obat yang kita gunakan apakah berpengaruh atau tidak. Terutama parameter yang penelitiannya tentang biokimia darah, enzim, protein, bahkan DNA dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar harus dipastikan. Dan kadang ada yang tidak tapi tidak semua penelitian seperti itu ya. Kadang benar-benar tidak menggunakan anestesi sama sekali karena semua jenis obat anestesi dapat menyebabkan parameter itu berbeda. Parameter darahnya itu dapat berubah karena ada obat yang dimasukkan, sehingga mau tidak mau cara pembunuhannya itu adalah secara fisik. Nah, itu boleh. Tetapi kan kalau secara fisik berarti hewannya yang digunakan nggak boleh banyak. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari peneliti dan komite etik agar benar-benar hewan yang digunakan itu sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya ternyata harus tanpa menggunakan senyawa kimia, misal harus dibunuh kayak gitu ya, dan tidak menggunakan obat anestesi sama sekali karena nanti takutnya berpengaruh terhadap parameter yang diteliti. Nah, nanti mainnya adalah kira-kira hewan ujinya apa dulu, kemudian jumlah ulangannya berapa. Jangan sampai jumlah ulangannya banyak, 100 ekor tanpa anestesi, nah itu kan kasihan gitu Karomah. Jadi banyak sekali yang bisa menjadi perdebatan dan pertimbangan para dokter hewan, komite etik, para peneliti dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, sip. Jadi memang saat satu metode ini kita gunakan, kita tidak bisa pukul rata ke metode yang lain, atau jawaban pertanyaan dari Karomah misalnya dipukul rata untuk treatment yang lain, itu tidak bisa. Jadi memang ya itulah fungsi dari komite etik yang menelaah penelitian satu persatu. Oh, kira-kira ini bagusnya yang mana? Oh, caranya kayak gimana? Gitu. Ada pertanyaan yang lain lagi sebelum kita akhiri? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan Zenida. Tadi tuh kayaknya ada bebas dari rasa sakit, kalau nggak salah luka atau penyakit ya Pak ya. Itu kalau misalkan di tengah penelitian itu tiba-tiba hewannya itu luka atau kena penyakit itu, tindakan apa ya Pak yang bisa kita lakukan, atau hewan uji cobanya itu kita ganti yang baru gitu Pak? Oke. Nah, kalau antara luka sama penyakit, kalau mungkin di sini saya simpulkan untuk penyakit, mungkin penyakit menular gitu ya. Nah, kalau penyakit menular kita harus pisahkan gitu. Bahkan kalau misalnya ini benar-benar infeksius dan parah, kita harus matikan hewan ini sebelum dia menularkan ke hewan-hewan yang lain. Kemudian kalau penyakit ini masih disembuhkan, kita sembuhkan. Contoh, kalau misalnya luka, dia kena gigit dari kawannya gitu ya, berdarah, nah kita bisa kasih obat penyembuh luka, dikasih betadin dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah kami treatmentkan. Jadi ada matanya kena luka, kemudian memang setiap hari kita tetesi betadin, akhirnya kering dan kembali normal lagi, itu bisa juga. Tapi yang jelas saat kita tahu bahwa hewan ini kok ada yang berbeda, dalam hal ini dia mengalami kesakitan, itu kita harus cepat-cepat pisahkan dengan hewan-hewan yang normal lainnya. Terutama kalau dipasangkan cuma 2 ekor gitu ya, satu kandang ada 2 ekor dan dua-duanya jantan, itu biasanya tingkat untuk saling bertarung itu jauh lebih kuat gitu, jauh lebih tinggi. Dan saya juga punya pengalaman, mungkin teman-teman yang pernah baca jurnal saya terkait dengan treatment etanol gitu ya. Saya memberikan etanol pada mencit gitu ya. Saya kasih sekitar 15% etanol. Ternyata dalam kurun waktu 15 hari itu sudah sudah berpengaruh signifikan sekali. Saya kurang tahu, mungkin mereka sudah mabuk, kemudian hilang kendali dan sebagainya. Tingkat agresinya, tingkat
kegalakannya itu, nah semakin tinggi itu semakin agresif. Nah dia itu saling melukai, bahkan antar teman mulutnya itu berdarah-darah karena apa ya, kemungkinan etanol yang diberikan itu meningkatkan hormon mereka untuk bertarung gitu kan. Nah karena ya seperti manusia lah, saat mabuk itu berarti kan mereka apa ya, kondisi tidak terkendali. Nah mereka seperti itu juga. Nah saat mengalami luka itu ya mau tidak mau kita pindahkan gitu. Jadi kalau misalnya memang ada sebuah treatment, ini memang agak susah untuk kita aplikasikan ke kita sebagai mungkin peneliti pemula ya. Jika memang sebuah penelitian atau treatment kita itu mempengaruhi perilaku hewan secara spesifik dan bahkan bisa melukai antar temannya, mau tidak mau desain kandangnya itu adalah 1 ekor 1 hewan. Gitu Zenita. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada yang mau tanya lagi silahkan. Cukup ya? Sepertinya cukup. Galuh gimana Galuh? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Untuk pertemuan depan, nah nanti akan spesifik, nanti terkait dengan anestesi, eutanasi, kemudian prosedur ethical clearance, bahkan mungkin EC untuk manusia juga bisa. Nanti bulan akan menceritakan jauh lebih banyak terkait dengan hal itu, sehingga teman-teman nanti dinantikan gitu ya di minggu ketiga terkait dengan anestesi dan eutanasi hewan coba. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.